Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai latar belakang historis pembentukan hukum fikih pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, peran Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang merupakan sekelompok khalifah yang bertugas dalam meneruskan peran Rasulullah. Jadi, ketika ada masalah dalam suatu pemerintahan itu, maka Abu Bakar ini akan merujuk pada petunjuk-petunjuk atau ajaran yang ada dalam Al-Quran. Bila tidak menemukan petunjuk dalam Al-Quran, maka dia akan geser kepada sunnah-sunnah Nabi atau keputusan-keputusan yang diambil oleh Nabi. Jika masih tidak menemukan hal itu, maka dia akan meneruskan kepada pendapat-pendapat dari ahli-ahli agama. Pada masa ini, Abu Bakar As-Siddiq menggunakan sistem sentralistik, yaitu sistem yang seluruh kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif ditujukan pada khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, sumber hukum Islam disusun secara bertingkat. Yang pertama, tentu kita lihat Al-Quran sebagai sumber utama dan rujukan pertama setiap penetapan hukum. Kalau di Al-Quran belum ada jawabannya, yang kedua dilanjut ke hadis Nabi. Nah, jika keduanya masih belum memberikan jawaban, para sahabat ini melakukan ijtihad, yaitu berpikir sendiri untuk menemukan solusinya. Ijtihad ini ada dua cara. Yang pertama, menggunakan akal sehat yang disebut dengan rayu. Yang kedua, membandingkan dengan kasus lain yang disebut dengan kias. Pada masa Abu Bakar, karakteristik fikih masih sederhana dan sangat berhati-hati. Penetapan hukum selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber utama mereka. Dan apabila tidak ditemukan ketentuan yang jelas, Abu Bakar melakukan ijtihad, namun dengan pendekatan yang kolektif melalui musyawarah bersama para sahabat. Nah, fikih pada masa ini juga bersifat praktis, yaitu berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata dalam masyarakat seperti zakat dan kemurtadan. Bentuk-bentuk ijtihad Abu Bakar yang pertama ada pengumpulan ayat Al-Quran, memerintahkan Zaid bin Thabit mengumpulkan mushaf Al-Quran. Yang kedua ada memerangi kelompok murtad dan pembangkang zakat. Abu Bakar memutuskan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Yang ketiga ada penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti. Yang keempat ada pengelolaan Baitul Mal, mengelola harta negara yang disalurkan secara merata kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada pelanjutan ekspedisi Usamah bin Zaid, tetap mengirim pasukan ke perbatasan Suriah meskipun situasi Madinah rawan setelah Nabi wafat. Selanjutnya yaitu perkembangan hukumnya. Pada masa Abu Bakar, sumber hukum utama pada hal ini tetaplah adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Namun muncul tantangan baru seperti masalah kemurtadan dan penolakan zakat. Untuk mengatasinya, Abu Bakar menggunakan ijtihad, yaitu penalaran hukum berdasarkan prinsip Islam. Salah satu langkah pentingnya adalah mengumpulkan Al-Quran agar tetap terjaga keasliannya. Dan masa Abu Bakar menjadi fondasi awal perkembangan hukum fiqh dalam Islam. Selanjutnya adalah peran Abu Bakar As-Siddiq dalam hukum Islam. Abu Bakar As-Siddiq memiliki kontribusi yang sangat penting dalam hukum Islam, terutama setelah wafatnya zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mashaf untuk menjaga sumber utama hukum Islam dengan bantuan Zaid bin Thabit. Yang kedua, beliau tegas dalam menegakkan hukum, khususnya dalam zakat. Dulu zakat dianggap sangat sepele, sehingga ditegaskan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq bahkan memerangi orang yang menolak untuk membayar zakat. Ketiga, beliau menggunakan ijtihad dan musyawarah dalam menetapkan hukum ketika tidak ada aturan yang jelas. Jadi, keputusan-keputusan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq tidaklah secara sepihak, melainkan Abu Bakar As-Siddiq melalui musyawarah bersama sahabat-sahabat lainnya dan menetapkan hasil yang jelas, hasil dan aturan yang jelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Abu Bakar dalam hukum Islam itu terletak pada menjaga sumber hukum tersebut, menjaga aturan, serta membentuk dasar metode penetapan hukum yang digunakan hingga saat ini. Salah satu relevansinya dapat kita lihat dalam metode ijtihad jama'i atau musyawarah kolektif. Saat Abu Bakar mengumpulkan para sahabat untuk membukukan Al-Quran dan melawan gerakan murtad, beliau menciptakan presiden hukum bahwa hukum Islam harus bisa menjawab tantangan zaman melalui konsensus para ahli. Di era modern ini, prinsip ini kita gunakan dalam lembaga fatwa untuk menjawab isu-isu baru seperti ekonomi syariah hingga bioetika. Jadi warisan Abu Bakar bukan hanya sekedar sejarah, melainkan nyawa dari fleksibilitas hukum Islam pada saat ini.